Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Prasetyaningrum, mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Strategi Peningkatan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Tangerang. Stakeholder merupakan individu, kelompok, organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi oleh suatu kegiatan program pembangunan. Selanjutnya, stakeholder diklasifikasikan berdasarkan posisinya dalam pengelolaan mangrove sesuai dengan kriteria, ialah yang pertama, stakeholder subject, yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh rendah, seperti masyarakat lokal dan tokoh masyarakat. Yang kedua, stakeholder key player, yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh yang tinggi, seperti DKB, DKP, Perhutani, PLHD, Bupati, Dinas PU, Kepala Desa, dan Penggarap. Yang ketiga, stakeholder context setter, yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan yang rendah dan pengaruh yang tinggi seperti Bapeda dan DPR. Yang keempat, stakeholder crowd, yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah dan pengaruh yang rendah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan daftar stakeholder, terlihat pengelolaan mangrove di Tangerang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintahan sampai masyarakat lokal. Beragamnya stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan mangrove ini dengan berbagai kepentingan akan membawa konsekuensi terhadap semakin kompleksnya pengelolaan mangrove. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan peran kelembagaan agar mampu optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang berlaku. Yang pertama, klasifikasi stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan, keterlibatan, dan pengaruhnya dalam pengelolaan mangrove di wilayah Kabupaten Tangerang. Yang kedua, stakeholder yang telah diklasifikasi berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dimasukkan ke dalam matriks kuadran untuk menentukan subjek, pemain kunci, penghubung, dan penonton. Hal ini dilakukan untuk menentukan stakeholder yang bisa melakukan kerjasama dan stakeholder yang memiliki resiko bagi ketidakberhasilan kegiatan. Yang ketiga, dari hasil klasifikasi stakeholder tersebut, untuk mencapai pengelolaan yang baik perlu optimasi fungsi dari kelembagaan, terutama yang terlibat dalam kelompok key players. Peran kelembagaan dalam pengelolaan mangrove. Dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove, terlihat beberapa stakeholder belum optimal dalam pengelolaan, diakibatkan oleh tidak optimalnya peran stakeholder dalam menentukan kebijakan. Untuk mengoptimalkan peran stakeholder yang berpengaruh pada kebijakan pengelolaan mangrove, maka perlu dilakukan strategi penglibatan partisipasi stakeholder, key player, dan contact center untuk dapat menghalangi atau memblokir kegiatan yang berdampak negatif pada kegiatan pengelolaan mangrove di Tangerang berupa kebijakan-kebijakan. Berdasarkan strategi partisipasi peran yang bisa dilakukan oleh stakeholder dalam aspek pemantapan dan penetapan, pengelolaan pembinaan, serta pengawasan kawasan mangrove adalah peningkatan peran dalam informasi, yang mana stakeholder kunci harus saling memberikan informasi yang jelas tentang keberadaan mangrove. Kedua, peningkatan peran dalam koordinasi. Koordinasi yang dimaksud adalah pertukaran informasi kegiatan dua arah antara organisasi sebagai proses perintegrasian kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan yang lebih efisien dan efektif. Dan terakhir, peningkatan peran dalam kolaborasi, yaitu pembagian peran dan kerjasama di dalam pengelolaan mangrove. Kolaborasi yang terjadi diharapkan akan menjadi sebuah kegiatan berbagai pengetahuan, belajar, dan membangun sesuatu kesepakatan, dan pada akhirnya meningkatkan kesuksesan dalam menyelesaikan suatu masalah. Sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal peran stakeholder. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.